Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar? Ibu yakin anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Jadi, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, Ibu yakin anak-anak Ibu tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar seni budaya. Miss akan tampilkan materinya di layar. Jadi buat anak-anak Miss bisa diperhatikan materinya karena nanti setiap materi Miss tampilkan, anak-anak Miss harus mencatat yang penting. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang manusia dan kebudayaan. Kita akan pahami dulu pengertian manusia. Jadi, menurut Paula, JC, dan Janet WK, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul, multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Itu pengertian manusia menurut para ahli. Jadi manusia itu harus mengemban tanggung jawab dan harus menyusun pola hubungan antara sesama karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita masuk ke dalam unsur-unsur yang membangun manusia. Jadi di sini misalkan jelaskan dua unsur atau pandangan yang akan dijadikan acuan untuk menjelaskan tentang membangun manusia, yaitu yang pertama, manusia itu terdiri dari 4 unsur yang saling berkaitan. Ya, yang pertama jasad. Jasad itu terdiri dari badan manusia itu sendiri, ya. Badan kasar manusia yang nampak pada luarnya dapat diraba, dapat difoto, dan menempati ruang dan waktu. Yang kedua, hayat. Hayat itu mengandung unsur hidup yang ditandai dengan adanya gerakan. Yang ketiga itu ruh atau roh. Itu adalah bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran. Suatu kemampuan menciptakan yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. Dan yang keempat itu nafs, ya, dalam pengertian diri dan keakuan, yaitu kesadaran tentang diri sendiri. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu manusia sebagai satu kepribadian yang mengandung 3 unsur. Yang pertama itu adalah ID, ya, ID, merupakan struktur kepribadian yang sangat primitif dan paling tidak nampak dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua, ego. Ya, ego itu merupakan bagian atau struktur kepribadian yang pertama kali dibedakan. ID seringkali disebut sebagai kepribadian eksekutif karena peranannya dalam menghubungkan energi ID ke dalam saluran sosial yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dan yang ketiga itu adalah superego. Superego itu merupakan struktur kepribadian yang paling akhir, kira-kira muncul pada usia 5 tahun dibandingkan dengan ID dan ego yang berkembang secara internal dalam diri individu. Superego terbentuk dari lingkungan eksternalnya, dari lingkungan luar, begitu. Oke, kita masuk ke dalam hakikat manusia. Ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Tubuh adalah materi yang dapat dilihat, diraba, dirasa. Wujudnya konkret tetapi tidak abadi. Jika manusia itu meninggal, tubuhnya hancur dan lenyap. Jiwa terdapat di dalam tubuh tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, sifatnya abstrak tetapi abadi. Ya, jadi anak-anak Ibu sudah bisa membedakan antara tubuh dan jiwa yang ada di dalam diri kita, manusia. Di mana tubuh itu bisa diraba, ya, bisa dirasa, tetapi tidak
abadi, di mana di saat kita mati tubuh kita akan hancur, tetapi jiwa itu tidak dapat dilihat, tetapi jiwa itu di saat kita mati itu akan tetap hidup. Oke, selanjutnya bagian yang ke C. Ya, bagian yang ke B, maaf. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ya, kesempurnaannya itu terletak pada adab dan kebudayaannya. Karena manusia dilengkapi oleh akal, perasaan, dan kehendak yang terdapat di dalam jiwa manusia. Dengan akal manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya, contohnya hewan, tumbuhan, di mana manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam dirinya. Dan manusia juga bisa menciptakan hal-hal yang baru, contohnya seperti teknologi. Ya, jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, kita masuk ke bagian C, makhluk biokultural, maksudnya yaitu makhluk hayati yang budayawi. Manusia adalah produk dari saling tindak atau interaksi faktor-faktor hayati dan budayawi. Sebagai makhluk hayati, manusia dapat dipelajari dari segi-segi anatomi, fisiologi, biokimia, psikobiologi, patologi, genetika, biodemografi, evolusi biologisnya, dan sebagainya. Itu dia, manusia sebagai produk. Sementara manusia sebagai budayawi adalah manusia dapat dipelajari dari segi-segi kemasyarakatan, kekerabatan, psikologi sosial, kesenian, ekonomi, perkakas, bahasa, dan sebagainya. Jadi manusia itu juga adalah sebagai makhluk biokultural. Ya, bagian D, makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan, mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Hidup manusia mempunyai 3 taraf, yaitu estetis, etis, dan religius. Dengan kehidupan estetis, manusia mampu menangkap dunia sekitarnya sebagai dunia yang mengagumkan dan mengungkapkan kembali rasa dalam lukisan, tarian, nyanyian yang indah. Oke, kita sekarang masuk ke dalam kebudayaan. Kita harus pahami dulu apa itu pengertian kebudayaan. Ya, secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Ya, yang berarti bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor dalam buku yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Cohen Jaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semua tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita masuk ke unsur-unsur kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Kebudayaan setiap masyarakat itu berbeda-beda. Namun ada unsur-unsur pokok kebudayaan yang secara umum dimiliki oleh setiap masyarakat. Jadi unsur-unsur yang dimaksud sering disebut unsur-unsur kebudayaan universal atau kultural universal.
Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur kebudayaan pokok. Para ahli tersebut diantaranya Melville J. Horowitz yang menyampaikan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama itu adalah alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Itu adalah unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli. Selain unsur di atas, para ahli mengumpulkan unsur budaya sebagai berikut. Ya, iya, seperti yang tadi, alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Hubungan manusia dengan kebudayaan, ya. Di sini yang harus anak-anak ibu pahami, apa sih hubungan manusia dengan kebudayaan itu sendiri? Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia dan kebudayaan tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan antara satu sama dengan yang lainnya. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dwi tunggal. Maksudnya, walaupun dua-duanya berbeda, tetapi tetap satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu dicipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak akhirnya kebudayaan merupakan satu kesatuan. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya saling kait satu sama lain. Jadi, itu adalah hubungan manusia dengan kebudayaan di mana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, di mana manusia menciptakan kebudayaan, ya, dan manusia juga yang menggunakan kebudayaan itu, dan kebudayaan itulah yang menggambarkan manusia itu sendiri. Oke, sampai di sini pembelajaran seni budaya kita hari ini. Jadi buat anak-anak Miss, ya, tetap semangat. Materi yang disampaikan ini harus dicatat yang pentingnya saja. Jadi buat anak-anak Miss, tetap semangat ya dalam belajar, walaupun kita masih belum bisa berjumpa secara langsung, tetapi Miss yakin anak-anak Miss semangat belajarnya harus tetap ada. Oke? Kalau ada pertanyaan, bisa menghubungi Miss melalui WA Miss. Sampai di sini pembelajaran kita. Miss ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.